warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang suku Jawa. Suku Jawa berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Suku Jawa banyak kebudayaan yang unik. Kebudayaan tersebut mulai dari pakaian adat, rumah adat, makanan khas, alat musik, tarian, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilqis Salman Nurila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, dan Serang, Cilegon, Banten. Pada tahun 2010, setidaknya 40,22% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru, Oceania, dan Suriname, Amerika Selatan. Karena pada masa kolonial Belanda, suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja. Saat ini suku Jawa di Suriname dikenal sebagai Jawa Suriname, yang merupakan suku terbesar di sana. Ada juga suku Jawa. Di sana ada juga suku Jawa, sebagian besar di provinsi Indonesia dan di negara seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Permata Surya. Pada hari ini saya akan mendeskripsikan tentang suku Sunda. Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, terkenal dengan istilah Tatar Pasunda yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Orang Sunda tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat sebagai wilayah utamanya. Orang Sunda terkenal dengan sifat optimis, ramah, sopan, dan periang. Demikian sekilas tentang suku Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aziza Anastasia. Saya akan menceritakan tentang suku Madura. Teman-teman pernah kan ke Madura? Biasanya lewat jembatan Suramadu atau kapal. Baju adatnya suku Madura warna merah, putih, hitam. Laki-laki memakai belangkon seperti ini, sakolangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvino. Saya akan menceritakan suku Madura adalah salah satu suku di Provinsi Jawa Timur. Mayoritas masyarakat Madura adalah agama Islam. Madura juga terkenal dengan penghasil garam. Madura juga disebut
dengan Pulau Garam. Suku Madura juga terkenal dengan kerapan sapi, salah satu salah satu budaya yang dilestarikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Chandra Kirana Agarta. Di sini saya akan menceritakan tentang suku Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan di Indonesia. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenalkan sebagai Aluk Todolo. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial sebagai menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tangkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku Dayak adalah suku yang berasal dari Pulau Kalimantan. Suku Dayak memiliki beberapa kebudayaan yang tak lepas dari sejarah adanya suku ini. Berapa macam kebudayaan yang oleh suku Dayak ini: 1. Pakaian adat, 2. Rumah adat, 3. Tarian adat, 4. Alat musik, 5. Upacara adat suku Dayak. Bahasa adat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani. Di sini saya akan menceritakan suku Jawa. Karena beragam suku, maka disebutlah Bhinneka Tunggal Ika. Suku Jawa adalah suku yang terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah. Orang Jawa menyebar di seluruh Indonesia. Suku Jawa terkenal dengan adanya istiadatnya. Saya akan menceritakan tentang suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar yang berada di Indonesia. Suku ini terkenal akan tata krama lemah lembut dan sopan. Masyarakatnya tidak hanya berada di Jawa saja, melainkan terbesar ke seluruh pelosok di Indonesia. Nama saya Ahmad Imam Rosid. Saya akan sedikit cerita tentang suku Madura. Suku Madura salah satu suku yang ada di wilayah Jawa Timur. Suku Madura penduduknya mayoritas beragam Islam. Suku Madura dikenal berbicara yang keras dan terdengar kasar. Suku Madura juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Suku Madura yang dikenal dengan karapan sapinya yang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suku Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Suku Madura. Suku Madura adalah salah satu suku di Provinsi Jawa Timur yang mendiami Pulau Madura dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Populasi suku Madura termasuk yang
ketiga terbesar di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 6.800.000 orang. Orang Madura tersebar di Pulau Madura dan pulau-pulau kecil sekitarnya, yaitu Pulau Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Wilayah pemukiman orang Madura terdiri dari 4 kabupaten, yaitu 1 Bangkalan, 2 Sumenep, 3 Pamekasan, 4 Sampang. Masyarakat Madura juga banyak yang ikut program transmigrasi ke wilayah lain, terutama ke Kalimantan Barat dan ke Kalimantan Tengah. Asal-usul suku Madura tidak diketahui secara pasti. Hanya ada beberapa cerita rakyat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Apabila dilihat dari struktur fisik orang Madura, pada umumnya orang Madura berkulit coklat matang dan gelap, rambut bergelombang, ikal dan ukuran tubuh sedang. Sepertinya mereka memiliki ras mirip ke Indiaan dari ras Tamil atau mungkin mendekati ras Wedoid. Orang Madura pada dasarnya memiliki jiwa perantau. Masyarakat Madura secara mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Orang Madura berbicara dengan bahasa Madura yang digunakan sebagai bahasa utama orang Madura. Cukup segitu saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seri Laura Risa dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan tentang suku Asmat. Suku Asmat adalah sebuah suku yang berada di Pulau Papua. Suku Asmat dikenal dengan ukiran kayunya yang unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Utomo Ardiansyah. Pada kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang suku adat Bali. Suku adat Bali itu anak Bali adalah suku bangsa yang mayoritas di Pulau Bali yang menggunakan bahasa Bali dan mengikuti budaya Bali. Sebagian besar suku Bali beragama Hindu. Umat Hindu beribadah di pura. Kebudayaan Bali terkenal akan seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukirnya. Seni tari yang terkenal salah satunya adalah tari kecak. Sekian dari saya tentang suku adat Bali. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafif. Saya akan menceritakan suku Ambon. Suku Ambon adalah sebuah suku campuran Austronesia, Papua yang berasal dari Pulau Ambon, Maluku, Saparua, Nusa Laut, dan Seram Barat. Kebanyakan dari suku Ambon menganut agama Kristen, Protestan, dan Islam. Bahasa umum di kepulauan tersebut adalah bahasa Melayu, Maluku, atau juga disebut bahasa Ambon. Untuk bahasa komunikasi komunitas lokal, terdapat lebih dari 200 bahasa lokal. Satu bahasa ibu yaitu bahasa tanah atau Kapata. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Dwi Alina, kelas 4A. Saya di sini akan menjelaskan tentang suku Banjar. Suku Banjar adalah suku wilayah Kalimantan Selatan serta sebagian Kalimantan Timur. Populasi suku Banjar dengan jumlah besar juga dapat ditemui di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Semenanjung Malaysia. Karena migrasi orang Banjar pada abad ke-19 berdasarkan
sensus pendudukan 2010 orang Banjar sebelum Banjar berjumlah 4,1 juta jiwa. Sekitar 2, juta orang Banjar tinggal di Kalimantan lainnya, serta 5.000 orang Banjar lainnya tinggal di luar Kalimantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Salam hormat, saya Ustazah. Kali ini saya akan bercerita tentang suku adat Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar yang berada di Indonesia. Suku ini terkenal akan tata krama lemah lembut dan sopan. Masyarakatnya tidak hanya berada di Jawa saja, melainkan ada di seluruh pelosok Indonesia. Hal ini karena penduduk Pulau Jawa ikut program Orde Baru. Kebesaran suku Jawa tidak bisa dilepaskan dari sejarah yang panjang, hasil kebudayaan, peradaban menjadi salah satu yang paling maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan adijaya yang berdiri di tanah Jawa, serta beragam warisannya yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Misalnya Kerajaan Majapahit serta Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti besarnya kekuatan yang pernah berjaya di suku Jawa. Selain itu, suku Jawa masih percaya mitos leluhur. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang suku Dayak. Suku Dayak dikenal sebagai suku asli kedalaman Borneo yang mendiami wilayah Kalimantan. Suku Dayak dapat dijumpai di Kalimantan bagian barat, timur, tengah, utara, dan selatan. Tradisi unik suku Dayak: telingaan aru, yaitu tradisi memanjangkan telinga menggunakan anting-anting berbentuk gelang dari tembaga. Ada 2 jenis anting, yaitu hisang semula yang dipasang di sekeliling lubang telinga, dan hisang kafat dipakai pada lubang gaun telinga. Kuangke adalah upacara kematian adat suku Dayak yang dilaksanakan dengan maksud menghormati dan memuliakan roh para leluhur yang sudah meninggal. Kaharingan adalah auran percayaan yang dianut oleh suku Dayak yang saat ini tergabung dengan agama Hindu, sehingga mendapat sambutan agama Hindu Kaharingan. Tari Ganda, tarian khas suku Dayak yang mengekspresikan kegembiraan serta kerakmataman. Mereka menyambut tamu. Makanan khas suku Dayak, kue dan memiliki rasa renyah dan gurih. Kue ini berbahan dasar parutan kelapa dicampur dengan tepung dan sedikit gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten abdi badhe ngenalaken suku anu urutan kadua. Paling ageng nyaeta suku Sunda anu jumlah
Nah, 36.704.944 jiwa. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang suku Dayak. Suku Dayak berasal dari Pulau Borneo, Kalimantan. Suku Dayak memiliki berbagai kebudayaan yang unik. Kebudayaan tersebut tidak lepas dari sejarah suku tersebut, mulai dari pakaian adat, bahasa adat, rumah adat, makanan khas, tarian, alat musik, dan banyak lagi. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku terbesar di Papua. Suku Asmat memiliki kearifan lokal yang luar biasa karena suku Asmat menghormati alam dan kehidupan para pendahulunya. Populasi suku Asmat terbagi menjadi dua bagian, yakni masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan tinggal di pedalaman. Cara hidup, dialek dan struktur sosial di kedua bagian tersebut berbeda. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Firmansyah. Saya akan sedikit bercerita tentang suku Bali. Biasanya suku Bali disebut dengan anak Bali. Suku ini menempati di Pulau Bali. Mayoritas beragama Hindu, beribadah di pura. Kebudayaan suku Bali sangat kaya. Contohnya tari kecak, seni musik gamelan Bali, baju adat laki-laki Bali, laki-laki disebut safari. Mereka memakai udeng, yaitu ikat kepala. Kalau bajunya yang perempuan seperti ini. Assalamualaikum Ustazah. Saya akan menjelaskan tentang suku Sasak. Suku Sasak adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak. Sebagian besar suku Sasak beragama Islam. Uniknya pada sebagian kecil masyarakat suku Sasak terdapat praktik agama Islam yang agak berbeda dengan Islam pada umumnya, yakni Islam itu telu, tetapi hanya berjumlah sekitar 1% yang melakukan praktik ibadah seperti itu. Ada pula sedikit warga suku Sasak yang menganut kepercayaan pra-Islam yang disebut dengan nama Sasak Buddha. Demikian Ustazah dengan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang suku Jawa. Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan Kabupaten Selatan Banten. Pada tahun 2010 setidaknya 40,22% penduduk
dibawa ke selatan sebagai pekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Zaki Azza. Saya akan menjelaskan tentang suku Madura. Suku Madura atau yang biasa disebut orang Madura merupakan etnis dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 7 juta jiwa menurut sensus tahun 2010. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya seperti Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Selain itu, orang Madura tinggal di bagian timur Jawa Timur yang biasa disebut tapal kuda seperti Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Orang Madura pada dasarnya adalah orang yang mempunyai etos kerja tinggi, ramah, dan ulet. Tidak sedikit orang-orang hebat terlahir dari suku Madura. Salah satunya Bapak Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mayoritas suku Madura beragama Islam, bahkan bisa dikatakan hampir 100% beragama Islam. Suku Madura terkenal sangat agamis dan taat dalam beragama. Suku Madura dikenal dengan intonasi bicaranya yang keras dan terdengar kasar. Walaupun begitu, mereka dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Harga diri juga paling penting dalam kehidupan orang Madura. Mereka memiliki peribahasa, lebih bagus pote tolang, atembeng pote mata, yang artinya lebih baik mati daripada menanggung malu. Hal ini yang menjadikan tradisi carok. Namun tradisi tersebut sudah mulai luntur. Sering dan dengan terdidiknya kaum muda, sehingga dalam menyikapi suatu hal bisa lebih arif dan bijaksana. Ada perbedaan antara Madura Timur, Sumenep, dan Pamekasan dengan Madura Barat, Sampang, dan Bangkalan. Orang Madura Timur dikenal lebih halus, baik sikap, bahasa, dan tata krama daripada orang Madura Barat. Begitu pula dengan dialek, ada perbedaan seperti kata kamu di Bangkalan disebutnya hedeh atau sedeh. Di Sampang disebut kakeh, di Pamekasan disebut been, di Sumenep disebut benah. Pakaian adat suku Madura, pakaian khas Madura biasa disebut pesaan. Pakaian ini terkesan sederhana karena hanya berupa kaos bergaris merah putih dan celana longgar. Untuk wanita biasa menggunakan kebaya. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.